Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, sehat, dan santun. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Rina di Belajar IPA kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aplikasi tekanan pada makhluk hidup. Diharapkan nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menjelaskan bagaimana aplikasi tekanan pada manusia dan aplikasi tekanan pada tumbuhan. Baiklah, untuk yang pertama kita pelajari aplikasi tekanan pada tumbuhan, yaitu pada peristiwa pengangkutan air dan nutrisi. Anak-anak, kalian ingat di kelas 7 kalian sudah mempelajari macam-macam jaringan pada tumbuhan. Salah satunya adalah jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Pertanyaannya, air yang berasal dari bawah, yaitu di dalam tanah, mengapa bisa masuk ke akar dan naik ke atas sampai ke daun? Iya, ada 3 faktor yang mempengaruhi air dapat naik ke bagian tubuh tumbuhan atas, yaitu yang pertama adanya tekanan akar, yang kedua adanya kapilaritas batang, dan yang ketiga adanya daya isap daun. Kita perjelas, perhatikan gambar 7.19 jalur pengangkutan air ketika masuk ke dalam akar. Pertama, air akan diserap oleh rambut akar, kemudian diserap oleh sel epidermis melalui proses osmosis, yaitu perpindahan cairan atau larutan atau zat pelarut dari konsentrasi rendah atau encer ke konsentrasi tinggi atau ke pekat. Nah, peristiwa penyerapan ini dipengaruhi oleh adanya tekanan akar. Kemudian air masuk melalui korteks menuju ke endodermis dan akhirnya sampai ke perisikel. Di perisikel air masuk ke xilem. Setelah masuk ke xilem, perhatikan gambar 7.20, pengangkutan air dari akar menuju ke daun. Jadi setelah air masuk ke xilem akar, air ini akan dibawa ke atas menuju ke batang, dipengaruhi oleh adanya kapilaritas batang. Kapilaritas batang itu sendiri dipengaruhi oleh adanya kohesi dan adhesi yang ada di dalam xilem. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul sejenis, sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul tidak sejenis. Nah, kohesi yang terjadi di dalam xilem ini adalah berikatannya molekul sejenis, yaitu molekul air dengan molekul air yang lebih kuat daripada adhesi atau ikatan gaya tarik-menarik antara molekul air dengan dinding xilem. Akibatnya, karena kohesinya kuat, air ini naik ke atas, akhirnya sampai ke daun. Di daun, air yang ada di dalam daun itu dimanfaatkan atau digunakan untuk fotosintesis, untuk respirasi, dan untuk transpirasi. Nah, karena penggunaan air di daun ini sehingga daun membutuhkan air. Nah, untuk mencukupi kebutuhan air ini, daun mengisap dari bawah, yaitu dari bagian batang dan akar. Setelah sampai di daun dan digunakan untuk salah satunya proses fotosintesis, maka hasil fotosintesisnya nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh floem. Bagaimana pengangkutannya? Kita perhatikan selanjutnya.
Nah, gambar 7.21 ini adalah pengangkutan nutrisi hasil fotosintesis pada tumbuhan. Di daun, hasil fotosintesis yang berupa makanan itu mengandung konsentrasi gula yang tinggi sehingga tekanan airnya juga tinggi. Ini oleh floem diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan yang mempunyai konsentrasi gula rendah dan tekanan airnya rendah, yaitu di bagian batang ataupun di bagian akar. Yang kedua, aplikasi tekanan pada manusia, yaitu pada tekanan darah saat proses peredaran darah manusia. Tekanan darah manusia dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan sphygmomanometer atau tensimeter. Tekanan darah diukur di dalam pembuluh nadi atau arteri besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas. Perhatikan gambar 7.22. Ini adalah gambar cara pengukuran tekanan darah. Tekanan darah manusia itu menerapkan hukum Pascal, yaitu di tekanan aorta besarnya sama dengan tekanan yang ada di arteri, baik yang ada di lengan maupun yang ada di seluruh tubuh manusia, sehingga pengukuran tekanan darah bisa dilakukan di lengan manusia dengan cara memasang alat tensimeter. Ini karetnya dipasang, dikendorkan dulu, kemudian dikencangkan, setelah itu dipompa. Setelah dipompa di atas 120, kemudian diturunkan. Caranya dengan membuka katup. Katup ini dibuka perlahan-lahan sehingga skala pada tensimeter ini akan turun. Nah, ketika turun, nanti ketika mendengar ada detak pertama ini kita sebut dengan angka pertama atau angka sistol, yaitu angka yang menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri. Kemudian diturunkan lagi sampai akhirnya detak itu berhenti. Di sini gambarnya ini sampai berhentinya di skala 70. Artinya angka 70 ini adalah angka kedua, angka yang menunjukkan hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung tepat sebelum bilik-bilik ini berkontraksi lagi. Nah, angka normal untuk tekanan darah itu berkisar antara 120/80 mm Hg, sehingga hasil pengukuran ini tadi termasuk angka yang normal. Nah, yang tidak normal yang bagaimana? Jika melebihi 120/80 mm Hg, ini kita sebut dengan tekanan darah tinggi, dan apabila kurang, kita sebut dengan tekanan darah rendah. Aplikasi tekanan berikutnya adalah aplikasi tekanan pada proses pernapasan manusia. Perhatikan gambar 7.23, yaitu difusi gas pada proses pernapasan dan sirkulasi. Ini adalah gambar jantung dan peredaran darahnya, dan ini adalah gambar paru-paru. Di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus inilah terjadinya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi, yaitu dari konsentrasi atau daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial lebih rendah. Tekanan parsial itu adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Pada bagian ini yang dimaksud dengan tekanan parsial adalah tekanan parsial oksigen atau PO2 dan tekanan parsial karbon dioksida atau PCO2.
tekanan parsial oksigen dan tekanan parsial karbon dioksida di setiap organ itu mengalami perubahan atau berbeda-beda. Saat darah masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, maka PO2 yang lebih rendah atau tekanan parsial oksigennya lebih rendah dan tekanan parsial karbon dioksidanya lebih tinggi daripada udara di dalam alveoli atau alveolus. Pada saat darah memasuki kapiler alveoli, CO2 yang terkandung di dalam darah berdifusi menuju alveoli dan O2 yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah, sehingga PO2 dalam darah akan naik dan PCO2 akan turun. Selanjutnya, darah menuju ke jantung dan dipompa ke seluruh tubuh. Saat darah tiba di jaringan tubuh, O2 dalam darah tersebut mengalami difusi menuju jaringan tubuh. Kandungan CO2 dalam jaringan tubuh menjadi lebih besar daripada kandungan CO2 dalam darah. Sehingga CO2 dalam jaringan tubuh ini difusi ke dalam darah. Setelah melepaskan O2 atau oksigen dan membawa CO2 dari jaringan tubuh, darah kembali menuju ke jantung, ya, dan dipompa lagi ke paru-paru. Demikian tadi materi tentang aplikasi tekanan pada makhluk hidup. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.